Halo Sobat Energi Suara, berjumpa lagi bersama saya Majelan Sukadi dalam podcast Energi Suara. Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua berbicara tentang kehidupan kita, problematika sosial manusia. Manusia dalam kehidupannya, baik yang besar, kecil, balita, remaja, saya dengan keyakinan hati atau dengan pengalaman yang pernah terlewati pasti memiliki masalah. Dan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi, mungkin ini sangat tergantung dan bagaimana dia cara memandangnya. Kemarin dalam satu sesi belajar saya bertanya kepada anak-anak, dalam hidup ini kalau menurut kalian kira-kira mana yang masalahnya jauh lebih besar? Anak kecil yang penuh dengan tugas sekolah atau orang dewasa yang penuh dengan tugas keseharian untuk mencari nafkah? Ada yang menjawab orang dewasa punya masalah jauh lebih besar, dan ada sedikit pula yang menjawab anak-anak juga punya masalah yang lebih besar juga. Karena apa? Ada satu artikel di Harian Kompas yang mengatakan gara-gara sekolah daring atau sekolah online yang terjadi di tahun ini, tahun 2020-2021, menyebabkan seorang anak dengan cara yang sangat tidak terpuji atau bisa dikatakan bodoh, dia melakukan bunuh diri. Oke, berhenti sampai sana. Lalu, jika kembali ditanya ulang, mana yang punya masalah jauh lebih besar, orang dewasa atau anak-anak? Jawabannya sebenarnya sangat tergantung pribadinya ya. Harusnya dia tidak menutup dirinya, dia tidak membelenggu dirinya kalau dia itu yang punya masalah jauh lebih berat di dunia ini. Di dunia ini ada begitu banyak kehidupan, ada begitu banyak pengalaman, dan saya sangat tidak yakin kalau masalah kita hari ini adalah masalah yang sangat atau yang paling berat di antara kehidupan ini. Ada ribuan kehidupan, ada ribuan permasalahan dan ribuan guru. Many life, many master. Ada satu buku yang bahas seperti itu. Jadikan kehidupan orang lain sebagai pembelajaran. Itulah yang dikatakan kita cerdas atau pintar. Kembali ke problematika sosial kehidupan. Di hidup ini, diri kita yang dikatakan masalah sebenarnya kalau segala sesuatu itu tidak seperti keinginan atau kemauan atau hal yang kita harapkan. Itu yang kita sebut masalah. Seandainya segala sesuatu itu seperti apa yang kita inginkan, rencanakan atau harapkan, maka mungkin banyak orang yang akan bersyukur kalau hidup ini indah dan hidup ini kita harus syukuri. Tetapi dalam kehidupan, inilah pola manusia. Dia selalu menginginkan lebih, selalu menginginkan hal yang lain. Jadi ketidakbahagiaan atau hal yang membuat susah sepertinya berasa. Tetapi inilah bentuk-bentuk kehidupan, bentuk-bentuk perasaan. Jangankan berbicara orang lain, berbicara diri saya sendiri pun hidup saya rasanya belum lunas. Masih ada banyak-banyak hal yang harus saya selesaikan. Dan ini apakah membuat saya menderita? Jawabannya iya. Ada banyak faktor yang terkadang saya berat, terkadang ini mengganjal saya, dan ini saya ingin selesaikan. Tahun ini saya bertekad untuk menyelesaikan. Orang tua juga udah menyuruh untuk menyelesaikan. Inilah problematika kita yang punya kehidupan. Dan sebagai pribadi kita harus berusaha untuk berhasil. Jika berhasil ada takaran yang kita bisa hitung, misalnya berapa banyak kepemilikan yang kita miliki, atau jabatan yang bisa kita raih untuk mengontrol orang lain, atau kebahagiaan harian yang bisa kita sedikit buat orang lain kagum terhadap kita. Ini pun juga prestasi, dan ini begitu sangat-sangat wajar ya, keinginan manusia. Oke, sebagai penutup di cerita pagi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya yang mendengarkan suara ini. Kehidupan kita, saya sangat yakin bukanlah yang terberat di semesta ini, di kehidupan ini.
Kita hanya dari satu bagian dari penderitaan yang pernah dirasakan orang lain. Jika kamu tidak percaya dengan kata-kata saya, silakan keluar dan tanyakan ke orang lain. Apakah penderitaan seperti ini atau penderitaan yang sedang Anda rasakan juga pernah dirasakan orang lain? Oke, sebagai penutup agar cerita ini seperti cerita agama, saya ingin mengambil kutipan seperti Pajapati Gotami yang dalam kehidupannya dia harus kehilangan anak. Oke, ceritanya akan berlanjut seperti apa? Ceritanya itu seperti ini. Pajapati Gotami dia begitu depresi karena kehilangan putra tunggalnya yang masih bayi, dan dia tidak bisa menerima. Dia selalu membawa anaknya yang sudah meninggal itu kemana-mana. Dia seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan. Lalu pada suatu hari dia bertemu dengan Buddha. Lalu Buddha memberikan satu wejangan atau yang membuat Pajapati Gotami ini tersadar bahwa bayinya sudah meninggal dan Buddha bisa menghidupkannya asal Pajapati Gotami bisa memenuhi persyaratan yang Buddha ajukan, yaitu mengambil beberapa biji ketumbar dari keluarga yang dalam keluarga itu belum pernah terjadi kematian. Oke. Mendengar solusi ini, Pajapati Gotami begitu bahagia, maka dia pergi berkeliling dan mengetuk semua pintu yang ia lihat dan bertanya dan meminta sedikit ketumbar dari keluarga itu. Hampir semua keluarga memberikan ketumbar itu, tetapi ketika Pajapati Gotami bertanya apakah di keluarga ini ada yang meninggal, jawabannya ada, dia tidak jadi mengambil ketumbar itu. Oke, dari satu rumah ke rumah lain, Pajapati Gotami melakukan hal yang sama hingga akhirnya dia lelah dan dia kembali ke Buddha dengan kenyataan. Rupanya Buddha memberikan satu solusi, satu teknik bagaimana dia tersadarkan bahwa rupanya kehidupan ini tidak kekal. Dan sekarang juga Buddha sudah menguburkan anak itu, dan Pajapati Gotami tersadarkan kalau dia tidak sendirian dalam menghadapi masalah yang pernah dia rasakan. Inilah penutup dari cerita pagi hari ini. Ini hanya cerita kecil yang mungkin teman-teman juga pernah dengar. Tapi kembali lagi ke kolom awal, ini adalah sarana berbagi. Jika teman-teman punya cerita yang jauh lebih menarik atau jauh lebih berkesan, saya dengan senang hati ingin mendengarkannya. Boleh ditulis di kolom komentar atau langsung by WhatsApp pribadi dengan saya. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Terima kasih, sekian.